Saudara siap dengan firman Tuhan? Oke, minggu lalu pasti saudara diberkati dengan Pak Rudi yang berbagi tentang budaya yang berorientasi pada kemenangan. Dari tadi lagu-lagu kita bicara tentang kemenangan, dan kemarin kalau saya simak apa yang dia sampaikan, bagaimana kita bisa menang dalam menyelesaikan masalah, dalam membangun hubungan, bagaimana kita bisa selaras dengan nilai-nilai kerajaan. Sebab saudara suka atau tidak suka, setiap hari kita diperhadapkan dengan nilai-nilai yang lain yang di luar kerajaan. Kita diperhadapkan apakah kita mau hidup oleh roh atau mau hidup oleh daging. Kita mau ikut cara dunia atau kita mau ikut cara kerajaan Allah. Setiap hari memang hidup itu adalah peperangan. Ketika saudara dan saya memutuskan untuk lahir baru, waktu saudara dan saya hidup baru, maka detik itu pun saudara dan saya menjadi milik kepunyaan Tuhan. Amin. Waktu kita lahir baru, saudara dan saya menjadi milik kepunyaan Tuhan, tetapi detik yang sama saudara dan saya menjadi musuhnya iblis. Jadi memang kita menjadi warga kerajaan Allah, tapi detik yang sama saudara dan saya menjadi musuhnya iblis. Tuhan ingin kita mencapai rencananya, sebaliknya iblis ingin supaya saudara dan saya tidak mencapai rencananya. Iblis akan berusaha supaya saudara dan saya, ada saja penghalang-penghalang yang dia buat supaya kita tidak mencapai apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Saudara bisa lihat contoh di Alkitab, orang-orang yang berjalan dengan Yesus 3,5 tahun, sama-sama setiap hari dengan Yesus. Yudas adalah orang yang ada bersama-sama dengan Yesus setiap hari, melayani bersama, tapi dia gagal mencapai tujuan Tuhan. Berakhir dengan gantung diri. Hanya dengan 30 keping perak dia jual Yesus dan dia tidak mencapai tujuan Tuhan dalam hidup dia. Murid-murid pun sempat tinggalkan Tuhan waktu Yesus mati. Mereka kembali lagi meninggalkan tanggung jawab mereka sebagai penjala manusia, mereka kembali menjadi penjala ikan. Tapi setelah Yesus bangkit, mereka mengalami pemulihan, lalu akhirnya mereka bisa kembali kepada apa yang menjadi tujuan Tuhan. Nah, ada banyak hal juga yang terjadi dalam kehidupan kita yang kadang-kala membuat kita bisa keluar dari tujuan Tuhan. Makanya tadi saya bilang bahwa hidup ini adalah peperangan. Saudara dan saya, kita tidak sedang berjalan di tengah rumput yang hijau. Kita sedang berjalan di tengah-tengah medan peperangan. Karena itu judul yang saya kasih untuk hari ini untuk kita, karena kita dalam medan peperangan, saya mau kasih judul hari ini untuk saudara, bagaimana kita berperang dengan cerdas. Haleluya, saudara siap? Kenakan sabuk pengaman Anda, tegakkan sandaran kursi, siap-siap kita mau take off. Mari kita buka firman Tuhan dalam Efesus 6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-18. Efesus 6 ayat 10 sampai 18, demikian firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggang kebenaran dan berbaju sirah keadilan. Kakimu berkasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah saudara, tadi pagi saya sampaikan bahwa surat Efesus ini sangat luar biasa. Dia benar-benar menjadi satu buku yang bisa menjadi berkat bagi kita kalau saudara baca. Efesus 1 pasal 1 sampai pasal 3 itu bagaimana Paulus kasih doktrin-doktrin dasar
bagi jemaat di Efesus. Di pasal 1 kalau saudara bisa lihat, dia bilang, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita yang dalam Kristus Yesus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat-berkat rohani. Nah, dia bilang gitu. Di pasal 2 dia bilang, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu, tapi itu pemberian Allah. Dia kasih satu nilai-nilai dasar. Lalu pasal 3 dia berdoa, aku berdoa supaya kamu bersama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa panjangnya kasih Kristus. Lalu dia tutup dengan, bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita pikirkan dan kita doakan. Nah, masuk di pasal 4, kalau saudara nanti baca, setelah dia kasih doktrin dasar, lalu dia kasih langkah-langkah bagaimana kita hidup di dalam Tuhan. Bagaimana kita berjalan dalam kerendahan hati, bagaimana kita berjalan dalam kesatuan, satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Lalu dia sampaikan diberikannya rasul, guru, penginjil, pengajar untuk memperlengkapi tubuh Kristus untuk menjadi dewasa, bagaimana hidup dalam integritas, dalam kepatuhan, bagaimana istri tunduk pada suami, suami mengasihi istri, bagaimana anak-anak menghormati orang tua, semua itu dari pasal 4 sampai pasal 5. Lalu masuk di pasal 6. Setelah dia kasih dasar bagaimana berjalan di dalam Tuhan, lalu di pasal 6 yang tadi kita baca di ayat 10 dia bilang akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nah, jadi saudara, tadi saya bilang bagaimana kita berperang dengan cerdas. Kita adalah medan peperangan. Kita sedang berjalan menuju tujuan Tuhan. Nah, dalam perjalanan ini kita perlu progres untuk kita mencapai tujuan Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita bisa progres dalam mencapai tujuan Tuhan? Paulus ajar kita hari ini. Dia bilang, akhirnya, artinya finally, mulai dari sekarang sampai seterusnya, saudara harus kuat di dalam Tuhan, baru dia kasih peneguhan lagi, kuat dalam kuat kuasanya. Dalam kekuatan kuasanya. Dia kayak kasih palu begitu. Saudara saya, kita harus kuat. Nah, kata kuat di sini bukan kuat secara fisik, tapi bagaimana saudara dan saya kita kuat dalam kekuatan yang rohani. Nah, dan kekuatan rohani, kekuatan itu cuma datang kalau saudara dan saya kita memiliki kesatuan antara kita dengan Tuhan. Amin. Itu tidak dapat di bangku kuliah. Hanya dengan mengandalkan Tuhan, orang percaya dapat melakukan peperangan rohani dan berdiri teguh dalam iman. Nah, ayat ini hanya sebagai pengingat supaya saudara dan saya mengerti bahwa kekuatan rohani kita itu cuma ada di dalam Tuhan. Nah, bagaimana supaya saudara dan saya bisa kuat di dalam Tuhan? Apakah kita rajin ke gereja? Apakah kita ikut pelayanan? Nah, untuk kita bisa kuat dalam Tuhan, poin yang pertama, Yesaya 40 ayat 30 sampai 31. Yesaya 40 dia bilang begini, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat apa? Kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Ada banyak orang Kristen yang lelah, lesu, tersandung, merasa hidupnya seperti tersembunyi dari Tuhan, merasa seperti hak-hak mereka tidak mereka dapat, tidak diperhatikan oleh Tuhan, doa-doa mereka seperti tidak terjawab. Ya, mungkin saudara juga sedang merasa hal yang sama. Bahkan mungkin kita sudah bosan, aduh tiap minggu gereja lagi, pelayanan lagi, ada dalam komunitas-komunitas lagi. Tapi mari saudara, ayat ini bukan bicara tentang kita. Tapi ayat ini bicara tentang Tuhan. Kadang kita tuh merasa kalau Tuhan saya sudah bikin ini, kenapa saya belum dapat ini? Tuhan saya kan sudah begini, kenapa ini tidak terjadi? Jadi kita tuntut Tuhan. Tapi saudara dan saya harus sadari bahwa kehidupan kita dengan Tuhan itu bukan transaksi. Dulu waktu saya diberkati, waktu saya saya pernah tinggal di satu daerah di belakang Soya itu, dari umur belum terlalu lama, cuma dari umur 5 bulan sampai umur 44 tahun. Tapi saya harus keluar dari rumah itu karena saya cuma dapat WA bahwa rumah itu telah dijual. Dan singkat cerita, saya keluar dan saya bisa, Tuhan kasih saya rumah kontrak, rumah baru yang saya masuk lagi finishing. Saya tinggal tanpa bayar di situ 1 tahun. Dalam 1 tahun itu
Saya bisa punya rumah dan mobil dalam 1 tahun tanpa uang saya. Semua dari Tuhan. Lalu pernah saya kasih keluar kata begini, ya puji Tuhan, itu cuma karena kita setia makanya Tuhan berkati. Berapa banyak saudara suka bilang begitu? Karena saya begini, makanya saya dapat ini. Pernah saudara gitu gak? Nah, tapi waktu saya ngerti, saya bertobat. Waktu saya bilang ini karena saya setia, makanya Tuhan berkati. Artinya impas dong. Setia, impas, selesai. Tuhan gak gitu. Tuhan mau berkati saudara, karena memang Tuhan mau berkati kita. Bukan soal transaksi. Jadi jangan punya pemikiran yang salah. Jadi kita pikir kita bikin sesuatu supaya kita dapat sesuatu dari Tuhan. Enggak, Tuhan sudah buat semua bagi kita. Kalau kita bikin sesuatu bukan supaya Tuhan sayang, tapi supaya kita yang lebih sayang Tuhan. Tandanya kita buat lebih untuk Tuhan. Tapi sayangnya Tuhan itu sudah 100%. Bahkan anaknya sudah dia berikan. Selesai. Dia bilang it's the finish. Sudah selesai. Jadi semua yang saudara buat tidak menambah satu kebaikan dari Tuhan. Karena semua sudah Tuhan kasih. Tapi kalau saudara berbuat lebih untuk Tuhan, saudara lebih sungguh-sungguh, lebih cinta Tuhan, bukan supaya Tuhan sayang. Itu artinya tanda saudara lebih sayang Tuhan. Nah, ini soal pemahaman, karena kita sedang bicara tentang perubahan pola pikir hari ini. Jadi jangan berpikir bahwa bikin ini supaya Tuhan tambah sayang. Tuhan sudah sayang. Haleluya. Nah, jadi saudara maaf, saya ini lahir mulu ke muka. Jadi saya bicara cepat. Jadi tolong, kalau tahu cepat saudara angkat tangan. Pelan-pelan. Haleluya. Nah, jadi itu saudara. Karena itu kalau saudara harus ngerti itu. Kadangkala ada waktu yang kita ini terlalu cepat bersungut. Tapi ada saat di mana saudara dan saya kadangkala kita cuma perlu diam. Lalu tadi Pak Gambar sudah izinkan firman yang selama ini kita dengar mulai berbicara bagi kita, mengubahkan cara-cara berpikir kita. Karena saudara dan saya bilang jangan tunggu Tuhan bekerja. Sebab Tuhan sudah bekerja, bahkan terus sedang bekerja sampai dengan hari ini. Makanya tadi pagi saya bilang, yang perlu saudara dan saya lakukan adalah pindah fokus. Kadang-kala kita terlalu fokus pada diri kita, tentang kebutuhan kita. Mari pindah fokus, lalu berpindahlah untuk memandang Tuhan betapa Dia sangat mengasihi kita. Dia sangat mencintai kita. Di balik saudara punya pergumulan, persoalan berat-berat, saudara juga datang cantik dan ganteng, manis, sehat, masih bisa bawa mobil, masih bisa naik motor. Amin. Masih ada makanan di meja. Siapa yang hari-hari ini nggak ada makanan di rumah? Nggak ada. Semua pasti. Sesusah-susahnya kita nggak mungkin nggak makan 1 hari. Kalau burung Tuhan pelihara, apalagi kita biji matanya Tuhan bro, haleluya. Amin. Jadi mari, jangan terlalu berat, biasa sah. Mari, ini soal rubah pola pikir. Makanya di dalam Matius 11 ayat 28 dia bilang, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan bilang mari kamu yang letih lesu. Tadi pagi saya ulang lagi, saya bilang banyak kali kita tidak menanti-nantikan Tuhan. Saudara, pergi gereja itu bukan menanti-nantikan Tuhan. Pergi gereja ini cuma salah satu aktivitas rohani. Melayani pun ini cuma aktivitas rohani. Ada banyak orang cuma punya aktivitas rohani, tapi tidak mengizinkan aktivitas ilahi bekerja di dalam kita. Aktivitas Tuhan, yang ada cuma aktivitas rohani, tapi tidak mengizinkan Tuhan membersihkan, menegur, untuk memperbarui pikiran kita. Enggak, kita enggak mau berubah, kita mau selesai bikin saya. Tuhan yang atur-atur saya. Jadi ini cuma bagian aktivitas rohani, tapi mari izinkan Tuhan mengubah hidup kita. Apalagi kita yang sudah punya semua, sudah punya posisi, punya kedudukan, punya semua, enggak kekurangan. Saudara mari, jabatan itu cuma periode. Amin. Cantik itu juga periode. Mau dumpur kiri, dumpur kanan, tetap pas malam saya mau keluar sini. Jadi biasa saja, sudah biasa saja.
Haleluya. 1 Korintus 10 bilang begini, sebab itu siapa yang menyangka dia teguh berdiri, hati-hatilah supaya dia jangan jatuh. Jadi untuk saudara kuat di dalam Tuhan, yang pertama nantikan Tuhan. Yang kedua, untuk saudara kuat di dalam Tuhan, kita perlu bersungguh hati terhadap Tuhan. 2 Taurus 16 ayat 9 bilang gini, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi dan melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati. Ngari, orang-orang yang memiliki hati untuk komitmen penuh dengan Tuhan akan berdampak, akan kelihatan dari dia punya kekuatan rohani, dia punya stamina rohani. Kadang-kala kita melayani tapi kita udah gak punya stamina rohani. Kita perlu fit, kita perlu bersungguh-sungguh mengarahkan fokus kita pada Tuhan. Supaya waktu kita terhubung dengan Tuhan, impartasi kekuatan Tuhan masuk dalam kita untuk kita menjalani hidup kita lagi. Haleluya. Nah, jadi tadi bilang, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Jadi untuk kita bisa progres, kita harus kuat di dalam Tuhan. Kuat dalam kekuatan kuasanya. Nah, orang yang kuat di dalam Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan, karena ini peperangan, ingat dari awal saya bilang hidup ini peperangan. Dan orang yang kuat di dalam Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan tahu siapa musuhnya. Nah kita lanjut, Efesus 6 ayat 11, dia bilang gini, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, karena perjuangan kita bukan melawan apa? Baca dulu. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, sebelum saudara berperang, saudara dan saya harus kenali musuh kita. Kadangkala disinilah kesalahan kita paling banyak yang terjadi. Alkitab bilang musuh kita bukan darah dan daging. Tetapi yang terjadi, kita selalu lihat musuh kita tuh darah dan daging. Bahkan pendeta-pendeta pun masih lihat musuh tuh darah dan daging. Itu kan aneh. Musuh bukan darah dan daging, musuh bukan manusia, saudara. Musuh itu spirit, penguasa-penguasa di udara. Itu musuh kita. Musuh kita bukan mama mantu. Yang ketawa tuh mengerti. Musuh kita bukan gembala komsel. Bukan. Bukan. Musuh kita bukan yang tulis status lalu sindir saudara, bukan. Bukan. Musuh kita itu bukan darah dan daging. Saat saudara lihat musuh kita itu manusia, saat itulah iblis menang atas hidup kita. Makanya 2 Korintus 10 ayat 3-5 bilang gini, memang kami masih di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup apa? Untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi peperangan kita tuh bukan lawan darah dan daging. Demikian juga senjata kita bukan senjata duniawi. Senjata kita adalah senjata spiritual. Perang kita juga perang secara spiritual. Dan medan pertempuran kita bukan secara jasmani, tapi medan pertempuran kita ada di dalam pikiran kita. Setan selalu melancarkan habis-habisan untuk memikat pikiran kita. Maka dia bilang, kita sanggup meruntuhkan benteng-benteng gitu. Jadi karena senjata kami dalam perjuangan bukan senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan apa? Benteng-benteng. Nah, saudara, setan selalu bangun benteng-benteng dalam pikiran kita. Dia selalu bangun kubu-kubu dalam pikiran kita. Nah, kita harus meruntuhkan setiap benteng-benteng itu. Dan saudara tahu benteng-benteng itu namanya apa? Yang iblis bangun dalam pikiran saudara dan saya. Saudara tahu bentengnya namanya apa? Tadi pagi saya sudah bilang, bentengnya namanya asumsi dan prasangka. Ini yang kadangkala terbangun dalam pikiran kita.
Saudara, asumsi itu racun yang sangat mematikan. Tadi saya kasih contoh. Saya berpikir salah terhadap Pak Jack. Saya bilang, oh Pak Jack tuh orangnya begini, orangnya sombong banget. Dia tuh kadang-kadang begini, enggak hargai orang, bla 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 bla. Kadang-kadang jalan kita kasih suara pura-pura enggak dengar. Itu asumsi saya. Karena waktu lewat, saya kasih suara dia enggak dengar, tapi saya berpikir begitu. Lalu saya bilang ke Pak Jerry, Pak Jack tuh sombong banget sih Pak Jack itu. Masa kita kasih suara dia cuek, jalan seperti gak kenal orang, belagu, dulu gak gitu, sekarang udah melayani, udah bersombong, bla bla, pokoknya sampai tambah-tambah bumbu kan, panjang ini. 2 minggu saya ketemu dia, tiba-tiba dia mungkin malah dia kasih suara saya, Pak John. Saya pikir, Pak Jack, ngobrol enak. Akhirnya saya bilang, saya salah kemarin lagi. Pak Jack, maaf ya, saya, oh iya Pak John gak apa-apa. Nah, waktu racun yang saya kasih buat dia, kan minggu lalu. Waktu saya tahu kebenarannya, saya selesai dengan dia. Bagaimana dengan racun yang saya sudah kasih ke Pak Jerry? Pak Jerry sudah bilang ke Ibu Linda sudah bilang ke Tommy sudah bilang ke, siapa namanya? Jenny. Racun ini nggak pernah diperbaiki. Mereka ini terus berasumsi yang salah tentang dia. Nah, banyak kali di gereja kita orang pindah gereja gara-gara racong-racong itu tuh. Ini. Nah, saudara, itu jahatnya asumsi. Jadi hari ini kita telanjangi iblis. Kita harus hancurkan segala yang iblis coba merusak pikiran saudara dan saya gini. Itulah tipu muslihat. Tipu muslihat adalah strategi yang cerdik dan efektif karena saat kita tidak menyadari, kita akan mengalami kerugian demi kerugian. Itu yang iblis kerjakan. Jadi hati-hati saudara, hati-hati. Saudara, contoh di Alkitab banyak. Saya kasih 2 contoh saja. Satu di Perjanjian Lama dalam 1 Tawarik 21 ayat 1. Dia bilang gini, iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud. Nah, bayangkan Daud, orang yang berkenan di hati Allah. Bisa iblis bujuk untuk hitung. Tuhan gak suruh hitung bangsa Israel, dia hitung 1 juta berapa begitu. Padahal Tuhan bilang gak perlu hitung, aku tetap menyertai. Tapi dia hitung. Iblis bisa tunggangi siapa saja. Gak peduli dia pendeta, PDS, PDM, RST, RSU, gak peduli. Iblis bisa tunggangi siapa saja. Nah, sama juga di Perjanjian Baru. Waktu Yesus katakan bahwa dia akan menderita, dia akan disalib. Lalu Petrus bilang, Tuhan kiranya hal itu tidak akan menimpa engkau. Saudara, Yesus bilang apa? Di Matius 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Saudara bayangkan, Petrus yang hari-hari dengan Yesus, iblis bisa tunggangi, apalagi cuma John Batikawa. Jadi itu saudara, hati-hati, bisa saja terjadi. Dan konsekuensinya tuh besar, konsekuensinya bisa besar, sangat fatal. Apalagi Ananias dan Safira, saudara bisa lihat itu, konsekuensinya langsung mati di tempat. Mungkin kita tidak mati di tempat, tapi kita mati rohani, kita mati kepekaan, kita mati ketajaman, kita mati gairah. Kita nggak mati secara lain tanpa kita sadari. Tapi ada kematian rohani yang kita nggak sadar, kita kayak mayat hidup aja. Makanya saudara harus ingat ini, mari saya bilang buat saudara, ingat. Iblis selalu tidak pernah punya yang baik. Dari iblis itu tidak ada yang baik. Tidak ada yang baik. Dia selalu datang hanya untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi nggak ada yang baik dari iblis. Makanya Yakobus 4 ayat 7 bilang, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka apa? Ia akan lari dari dalam. Itu step, itu prinsip. Tunduk pada Allah, terus lawan iblis, baru dia lari. Saudara tidak pernah tunduk pada Allah, melawan iblis, dia makan surat-surat. Gak bisa, kita gak bisa lawan iblis kalau kita gak punya pendudukan diri. Selesai kita. Karena firman sudah taruh prinsip, ini prinsip-prinsip. Tunduklah pada Allah, baru lawan iblis. Supaya kita lawan dengan kekuatan dari Allah. Kita diberi kuasa dan otoritas. Amin. Jadi mari hati-hati dengan pemikiran-pemikiran kenyamanan itu. Kadang-kadang kan kita biasanya kita kalau cari Tuhan tuh dalam pergumulan. Tiba-tiba
Sudah jatuh tempo, Tuhan tolong, Tuhan darah Yesus Tuhan. Ibadah jam 8 sudah datang setengah 6. Karena pergumulan, tapi waktu dalam nyaman, aduh. Pak Jack, enggak sel grup. Oh, jadi lupa, sorry. Ada sibuk sedikit. Aduh, maaf Pak. Tuhan juga mengerti. Tuhan memang mengerti kita, tapi iblis tidak mengerti kita. Saudara harus sadar itu. Semakin kita begitu, semakin kita jauh dari Tuhan. Kadang-kala kita tuh gini, sabar pas ada pergumulan. Karena ada pergumulan datang mendekat pada Allah. Jangan ada pergumulan lalu sela, tambah rusak. Karena pergumulan mari mendekat pada Allah supaya dapat kekuatan. Nah kita enggak, pergumulan ada jauh dari Allah. Enggak bisa saudara. Jangan pakai sela-sela yang salah-salah tuh. Sela majid aja. Malah saudara dalam pergumulan datang kepada saudara-saudara seiman, support, didoakan, diberi kekuatan baru, dikasih pemahaman-pemahaman yang benar. Saudara, hal yang paling berbahaya waktu saudara dalam keadaan konflik, kemarin saya bilang buat tim, hal yang paling berbahaya bukan pada saat kita berbicara dengan lawan kita atau orang yang sedang konflik dengan kita. Hal yang paling berbahaya waktu saudara mengalami konflik adalah kita berbicara dengan pikiran kita sendiri. Berapa banyak saudara pernah bawa mobil, bawa motor lagi nih. Jangan angkat tangan. Simpan di hati aja. Atau berapa saudara bicara pikiran, tiba-tiba selewat yang tadi, itu mobil mana? Saudara lihat, orang bunuh orang, itu bukan karena konflik begini. Karena dia bicara sendiri. Diam-diam dia jalan, dia tusuk, pak. Diam-diam dia jalan, sampai jembatan dia loncat. Karena bicara pikiran sendiri. Makanya kita perlu persekutuan. Supaya kita bisa dalam kebenaran. Haleluya. Amin saudara. Jadi mari. Iblis gak pernah istirahat untuk menghancurkan kita. Dia selalu berusaha untuk kita binasa. Jadi mari. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Jadi untuk saudara bisa progres, kuat dalam Tuhan. Untuk kuat, nantikan Tuhan. Lalu bagaimana untuk saudara bisa maju, kenali musuh. Musuh bukan darah dan daging, tapi musuh apa? Cara berpikir. Lalu kita harus runtuhkan setiap benteng-benteng. Apa itu benteng? Asumsi dan prasangka. Saya suka begini, supaya minimal saudara pulang, saudara tahu esensi-esensi yang saya bicara. Daripada saya bicara 2 jam, Pak John bicara apa di muka nih Tuhan aja. Nah, jadi saudara, lalu kalau saudara sudah tahu musuh, ketiga, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Efesus 6 ayat 13 tadi bilang, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Dia bilang ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, bukan sebagian. Jadi harus terus ambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Setiap hari harus kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Dia bilang supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Saudara, hari yang jahat ini bukan bicara akhir zaman atau penganiayaan, bukan. Tapi hari yang jahat itu bicara bahwa setiap hari iblis akan selalu lancarkan serangan bagi kita. Makanya hari-hari itu jahat. Kita terus perlu bergantung dan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Karena setiap hari iblis itu sudah kalah. Ulang lagi, iblis itu sudah kalah. Dia selalu serang dengan tipu muslihat. Amin. Jadi iblis sudah kalah, selesai. Dia tidak punya kekuatan. Yang ada cuma dia menipu cara pandang kita. Cara kita melihat Tuhan. Cara kita melihat diri kita. Jadi kadang-kadang yang harus saudara saya tangkap, saudara harus sadari identitas kita di dalam Tuhan ini apa. Supaya kita nggak tertipu oleh setan. Sadari identitas kita, saya ini siapa di dalam Tuhan, dan Tuhan sebagai apa bagi saya, itu mesti kuat. Anak saya dulu waktu masih SMP, ada yang mau berkati kami, bilang, Pak sudah nanti saya, dia mau sekolah di mana, nanti kita mau berkati dia. Saya bilang, enggak, dia sekolah di Ambon aja. Belum bisa,
SMA dia di Ambon, saya perlu kasih dia nilai-nilai dulu. Nanti mungkin kuliah baru dia bisa di luar. Jadi setelah dia kuliah baru saya kasih dia keluar. Jadi keluar sudah dengan pemahaman yang kuat tentang siapa dia di hadapan Tuhan. Siapa dia bertemu dengan semua orang di Jawa yang hebat, dia tahu identitas dia dalam Tuhan. Gak perlu minder, sebelum kita dari daerah. Kita boleh ada di kota yang kecil, tapi kita punya Tuhan yang besar. Daripada kita ada di kota yang besar, tapi kita mengecilkan Tuhan. Haleluya. Jadi anak saya sekarang yang pertama kuliah di Jogja, yang kedua masih SMA di Ambon. Nah, itu maksudnya. Jadi Efesus 6 ayat 14 dalam gini, jadi berdirilah tegap, berikat pinggang kebenaran, berbaju sirah keadilan. Alkitab katakan berdirilah tegap. Artinya saudara dan saya harus berdiri. Tadi WL sudah bilang berdiri tegap itu berdiri di dalam posisi yang benar. Saudara harus tahu bahwa kita berada pada posisi yang menang. Kita bukan sedang kejar kemenangan. Saudara dan saya sudah ada di posisi yang menang. Nah kadang-kala iblis tipu kita, dia datang dengan tipu muslihat kita, lalu membuat kita merasa bahwa kita tuh belum menang, kita harus mengejar kemenangan. Enggak, saudara dan saya sudah menang. Dia cuma tipu kita, gitu loh. Waktu saudara dan saya sakit, kadang-kala dia selalu coba untuk menggeserkan posisi kita. Alkitab sudah katakan, oleh bilur-bilur Yesus kamu ulang. Oleh bilur-bilur Yesus kamu garis bawah, itu penting, satu kata itu penting. Kamu apa? Telah sembuh. Telah itu artinya apa? Sudah. Tapi Pak, kenapa saya sakit ini? Berarti belum dong. Salah. Rubah lagi cara pikir. Saudara, Yesus bilang sudah selesai. Oleh bilur saudara dan saya sudah sembuh. Itu posisi menang, kita sudah sembuh. Lalu saya sedang sakit, iya. Yang sakit itu tubuh fisik saya. Tapi saya sudah sembuh, karena itu saya perintahkan supaya tubuh saya meresponi kesembuhan yang sudah Tuhan taruh bagi saya di kayu salib. Jadi kita bukan pergi kepada kesembuhan, kita berdiri di posisi yang sembuh dan kita katakan dengan iman buat tubuh, hei tubuh, kamu sudah sembuh. Hari ini aku perintahkan engkau responi kesembuhan yang sudah Tuhan berikan buat aku. Aku katakan aku sehat karena aku telah sembuh. Begitu. Nanti soal prosesnya itu tergantung iman dan waktu Tuhan bagi kita. Tapi minimal sembuh sudah di sini dulu. Karena banyak kali yang sakit itu bukan di tubuh, yang sakit itu di sini. Pergi dokter ketawa-ketawa. Sampai dokter pas bilang kata, Pak sudah ini kayaknya kolesterol sudah 300 langsung. Padahal tadi enggak begitu. Berapanya yang pernah gitu? Jangan angkat tangan. Jadi sebenarnya pas iblis masuk kita drop. Iblis masuk kita drop. Jadi hati-hati, dia selalu serang tuh di sini. Nah, jadi karena itu saudara, jangan tertipu. Dia bilang berdirilah tegap. Berikat pinggang kebenaran, berbaju sirah keadilan, kaki berkasut kerelahan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, dalam segala keadaan pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan, yaitu firman Allah. Nah, saudara, dengan cepat saya berbagi ini buat saudara, ada 6 senjata. Untuk kita berperang, kita harus tahu musuh dan kita harus tahu senjata apa yang kita pakai yang sudah Tuhan kasih. Ada senjata untuk bertahan, ada senjata untuk menyerang. Nah, senjata untuk bertahan itu yang tadi tuh, dia mulai dengan ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang kebenaran. Nah, saudara harus tahu bahwa Legium Romawi atau tentara Romawi itu mereka pasukan infanterinya. Romawi, tentara Romawi. Nah, pertama-tama yang harus mereka kenakan itu ini ikat pinggang gitu loh, untuk mengecangkan tunik mereka, baju panjang mereka itu, supaya jangan dia berkibar lalu tiba-tiba mereka bisa tagail lah jatuh. Jadi harus diikat itu, dan itu juga untuk menggantung senjata-senjata mereka. Nah, kebenarannya apa saudara? Ikat pinggang kebenaran itu saudara dan saya pun dalam menghadapi apapun yang pertama harus kita kenakan itu kebenaran di hati dan pikiran kita. Kita harus kenakan kebenaran. Bukan kebenaran diri kita, tapi apa kebenaran yang firman Tuhan bilang tentang saudara dan saya, itu mesti kita taruh kuat. Haleluya. 2 Korintus 5 ayat 21 bilang gini, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita apa? Dibenarkan oleh Allah. Roma 3:24 bilang begini, dan oleh kasih karunia kamu telah
Dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan darah Kristus. Nah, saudara harus kenakan ini nomor satu, bahwa saya telah dibenarkan. Kalaupun kita bikin dosa, kita adalah orang benar yang sedang berbuat dosa. Tapi dosa tidak bisa menghapus status kita sebagai orang benar. Amin. Jadi sadari bahwa saya ini orang benar. Saudara berdiri dengan kepala terangkat bahwa enggak, saya telah dibenarkan. Saya pasti akan ada bersama dengan Bapa. Karena semua yang lama sudah berlalu, saya orang benar. Kenapa saudara dan saya harus bertobat? Bukan supaya kita dibenarkan lagi, enggak. Kita sudah menjadi orang benar. Kita orang kudus. Kita telah dikuduskan, bukan dengan perbuatan kita. Tapi kenapa saudara dan saya harus bertobat? Karena supaya memaksimalkan kekuatan di dalam kita. Waktu kita hidup dalam dosa, kita hidup dalam tertuduh. Kita nggak mampu pakai kuasa itu. Kan aduh rasa berdosa, suruh berdoa orang, takut, lihat orang kerasukan, lari. Karena rasa tidak layak. Padahal dia punya kuasa bisa bikin apa saja. Ngerti nggak? Nah kadang-kala kita tuh, kenapa kita nggak berani perkara-perkara rohani? Karena kita, itu iblis tipu kita. Ayo berdoa, beta pulang. Suruh berdoa kayak suruh angkat air. Karena selalu merasa kayak gitu. Padahal kita ini orang benar. Oleh darah Yesus kita dilayakkan. Nah kadang-kala ini saya cuma mau membantu saudara. Ini mungkin saudara sudah belajar Pak Gembala, sudah ajar, tapi minimal refresh saudara lagi. Tentang status kita dalam Tuhan. Amin. Kenakan itu setiap hari. Jadi yang pertama saudara pakai itu ini. Yang tadi tuh. Ikat pinggang kebenaran. Yang kedua, baju sirah keadilan. Nah, baju sirah ini itu menutup dada, menutup alat vital kita di sini. Jantung, bicara tentang hati. Amsal 4 ayat 23 bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Nah, dia punya ayat paralelnya itu. Saudara coba saudara lihat apa yang dimaksud dengan baju sirah keadilan. Coba lihat di dalam 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayat 8 bilang begini. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar berbaju sirah apa? Iman dan kasih, dan berketopong pengharapan keselamatan. Jadi baju sirah untuk menutup hati kita, dia bilang itu untuk menjaga hati kita supaya terpancar kehidupan. Kita tutup hati kita tuh dengan iman dan kasih. Nah, sebab iblis akan terus coba untuk memanah hati saudara. Dia panah dengan kata-kata bahwa saudara dan saya tidak dikasihi, kita tidak berarti, kita tidak berharga. Kita lindungi hati kita dengan iman bahwa saya berharga di mata Tuhan. Saya dikasihi. Waktu dia coba bilang bahwa kamu tidak berarti, kamu tidak dikasihi. Enggak, saya berarti, saya berharga. Amin. Makanya Mazmur 27 bilang gini, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Nah, pakai iman itu. Yesaya 43 ayat 4 bilang gini, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Jadi taruh itu sebagai iman. Enggak, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, Tuhan menyambut aku. Sekalipun teman-teman tinggalkan aku, Tuhan tidak pernah tinggalkan aku. Sekalipun gereja cuek dengan aku, Tuhan tetap sayang aku. Itu beriman. Pakai itu menutup hati kita supaya hati kita tidak diserang oleh tipu muslihat. Iman dan kasih. Nah, bicara bagaimana saudara pakai kasih. Kasih itu melindungi hati saudara dari segala kekuatan-kekuatan negatif yang seringkali coba datang. Kebencian, sikap yang tidak mau memaafkan, kepahitan, keputusasaan, dan semua yang jahat yang coba merusak hati saudara dan saya, tutuplah dengan kasih. Haleluya. Bisakah kita mengasihi orang-orang yang bicara kita di belakang-belakang? Saudara, kalau saudara ngerti bahwa enggak. Makanya 1 Korintus 13 itu dia bilang gini, kasih itu apa? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi izinkan saudara pakai nakan itu setiap kali iblis panah hati saudara, membuat saudara benci kepada orang, dia bilang enggak. Kasih itu tidak sombong. Kasih itu tidak menyimpan amarah. Kenakan itu setiap waktu. Karena dia akan coba memutuskan hubungan kita dengan Tuhan.
Tadi kan saya sudah bilang, iblis akan memutuskan hubungan kita dengan Bapa dengan cara memutuskan hubungan kita satu dengan yang lain. Karena kalau dengan yang kelihatan saja kita gak bisa terhubung, jangan bicara mati mau terhubung dengan yang tidak kelihatan. Orang yang duduk samping-samping misalnya kita gak mau bicara yang tidak kelihatan bagaimana. Makanya yang ada cuma kepalsuan di gereja. Pas masuk, nanti pas lagu worship baru haleluya, nanti pulang lagi. Di sini enggak, ini di gereja-gereja di dalam hutan sana, sini bagus semua, bagus. Makanya kalau MNC mau cari pemain sinetron, jangan cari di Jawa, cari di gereja. Di gereja orang paling jago main sinetron. Gak bicara di rumah, pas sampai gereja tiba-tiba duduk sama-sama, padahal gak bicara di rumah. Sudah, jangan bikin pura-pura baik. Nanti pas ketemu, shalom Pak Jerry, Ibu Linda shalom. Di sini enggak, mantap. Nah kadang-kadang kita begitu. Jadi saudara, mari kenakan itu. Lalu dia bilang gini yang ketiga, kenakan perisai iman. Nah, bicara perisai, orang Romawi itu ada dua perisai. Ada perisai yang bundar, yang dibuat satu tangan. Ada perisai yang kayak pintu begini. Nah, ini yang Paulus maksudkan, perisai ini. Perisai iman. Nah, kalau kita bicara perisai iman, tadi ada baju sirah iman juga. Ya kan? Baju sirah iman, ada perisai iman. Loh kok sama Pak? Beda. Kalau tadi baju sirah iman, itu untuk pribadi, melindungi hati kita. Supaya hati kita tidak dipanah oleh iblis. Tapi kalau perisai iman, ini untuk melindungi keluarga kita. Kita berdiri bagi keluarga kita berdiri buat sahabat kita berdiri untuk orang-orang kita kasih, kita lindungi harta kita lindungi gereja kita menjadi orang-orang yang melindungi komunitas kita. Itu bicara tentang baju sirah iman itu. Nah tadi pagi saya kesaksian sedikit, ini kan karena ibadah kedua masih bisa, saudara masih mau dengar sih? Haleluya. Saya tadi kesaksian waktu itu ada keluarga kami yang sakit, dirujuk ke salah satu rumah sakit, ditangani tapi belum jelas, dirujuk lagi ke rumah sakit yang lain. Jadi dia sakit itu sampai sakit perutnya, tapi gak bisa buang kotoran itu sudah 3-4 hari, hampir seminggu. Dan mereka telepon saya, lalu saya pun gak sempat pergi, cuma saya berdoa, saya pasti juga lagi nyetir, telepon saya doakan. Nah, di dalam doa itu saya berdoa, karena itu Tuhan, tiba-tiba saya bisa berdoa untuk mematahkan setiap kuasa kegelapan, bla bla bla, pokoknya segala kuasa yang dilepaskan, kami putuskan pengaruhnya, pokoknya semua, saya putuskan semua pengaruh-pengaruh yang jahat itu. Singkat cerita, nanti saya dapat ceritanya bahwa setelah saya berdoa kurang lebih 15 menit, dia bisa ke kamar mandi dan dia bisa buang air dan itu semua hitam. Lalu setelah itu diperiksa dokter, CT scan semua, rupanya semua bersih. Tadi awalnya tuh merujuk ke Makassar, karena sudah diagnosa ada begini, tapi setelah itu bersih. Lalu anaknya ngomong buat mamanya, mereka pengen saya papa, karena ada kita keluarga. Dia bilang, papa tuh jarang berdoa begitu, kok tiba-tiba papa berdoa tentang kuasa-kuasa kegelapan. Nah saya juga gak ngerti, tapi itu tuntunan Tuhan dan terjadi. Akhirnya dia sembuh dan bisa pulang dengan sukacita. Nah jadi saudara pun bisa berdiri bagi keluarga kita, keluarga saudara, amin. Saudara, aktifkan karunia-karunia dalam saudara. Semua sudah Tuhan investasi dalam hidup saudara. Segala kuasa karunia itu sudah diberikan dengan cuma-cuma. Cuma kita tidak pernah mengaktifkannya saja. Seluruh karunia sudah Tuhan berikan. Kapan karunia kesembuhan itu saudara bisa lihat? Karunia kesembuhan saudara bisa lihat waktu saudara pergi mendoakan orang sakit. Bagaimana saudara lihat karunia itu aktif kalau tidak pernah berdoa buat orang sakit? Amin. Jadi sudah Tuhan deposito dalam kita, tapi kita nggak pernah aktifkan. Gitu loh. Jadi mari mulai aktifkan. Pergi, buat sesuatu. Sudah ada padamu kuasa. Haleluya. Baru dia bilang ini. Setelah dia bilang baju sirah, dia bilang ini yang keempat. Ketopong keselamatan. Pergunakan perisai iman. Yang berikut, ketopong keselamatan. Saudara lihat ayat paralelnya yang tadi, 1 Tesalonika 5. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita berbaju sirah, iman dan kasih dan berketopong apa?
pengharapan. Jadi ketopong itu bicara melindungi kita punya pikiran. Dibilang yang lindungi pikiran kita itu namanya pengharapan. Nah, jadi yang bisa melindungi pikiran saudara dari serangan iblis adalah saudara dan saya harus punya pengharapan yang mantap, pengharapan yang kuat berdasarkan janji-janji Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Amin. Saudara harus kenakan itu, saudara harus optimis, selalu berpikir yang baik, jangan menyerah kepada depresi, keraguan, lalu mulai mengasihani diri, enggak. Sadari, pakai pengharapan di dalam Tuhan itu sebagai kekuatan untuk menutup pikiran kita. Kan satu ayat yang selalu kita hafal, Roma 8:28 bilang apa? Yang hafal, Roma 8:28 bilang apa? Baca sama-sama, 1, 2, 3. Nah, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam apa? Dalam segala sesuatu. Jadi kalau kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu atau segala sesuatu itu diatur oleh Allah, kita harus optimis, jangan pesimis. Amin. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, ada Allah di situ. Saudara, saya bilang ini, saudara mesti tangkap ini. Tuhan tidak pernah punya stok yang tidak baik. Tidak di kamusnya Tuhan. Semua yang dari Tuhan itu baik. Cuman kadangkala bungkusnya mungkin kelihatan jelek, tapi isinya selalu baik. Harus kuat di dalam kita. Jadi kalau saudara dan saya, kita tahu bahwa Allah ada dalam kita, berarti tidak ada yang tidak baik yang datang kepada kita. Karena Bapa tidak pernah kasih yang tidak baik. Sekalipun casingnya tidak baik, mari Tuhan engkau tetap baik. Karena kecenderungan kita biasanya di belakang-belakang dulu baru, ada harus. Iya. Nanti belakang-belakang baru, tadi bersungut, menangis, takut. Nanti pas tiba-tiba Tuhan lawat baru, untung kata saya, untung kalau kita teraba gini, itu bukan karena kita, tapi karena Dia. Nah, kita kadang-kala gitu sombong. Untuk kata kita lari, untuk kita loncat cepat, itu bukan karena kamu loncat, karena Tuhan lindungi. Ini. Kadang-kadang waktu selamat, untuk kata saya terloncat, untuk kata saya pindah, bukan karena saya, karena Dia. Selalu punya kesadaran itu, kita dalam perlindungan Tuhan. Jadi mari sadari itu, pakai ketopong pengharapan. Ada satu ayat yang bagus di Ibrani 6 ayat 19, ini penting. Pengharapan itu adalah, saudara baca itu, baca sama-sama, 1, 2, 3. Nah, ini tadi pagi saya nggak sampaikan. Saudara, dia bilang ini, pengharapan itu sauh yang kuat bagi jiwa kita yang dilabuhkan di belakang tabir. Jadi waktu tabir itu terbelah, akhirnya kita punya akses langsung dengan Tuhan tanpa perantara. Jadi pengharapan itu seperti sauh. Jadi pengharapan itu menjadi penghubung antara kita dengan hadirat Tuhan. Jadi waktu saudara dan saya dalam pergumulan, jangan lari kemana-mana, lari ke hadirat Tuhan. Ada kekuatan baru. Karena pengharapan itu sauh yang aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan di belakang tabir. Jadi kan batu sauh jatuh, perak. Kapal itu nggak kemana-mana, dihubungkan dengan tali. Nah, batu itu jatuh di belakang tabir, artinya kita sudah terhubung lewat tali itu ke hadirat Tuhan. Tidak ada lagi pakai perantara. Jadi waktu saudara dalam persoalan, jangan lari kemana-mana, lari ke hadirat Tuhan. Haleluya. Rasa aman kita tuh ada di hadirat Tuhan. Jadi pengharapan kita bukan bergantung kepada belas kasihan manusia atau keadaan. Enggak. Pengharapan kita ada pada Yesus. Haleluya. Nah, itu senjata untuk kita bertahan. Tapi senjata untuk kita menyerang, untuk kita pergi. Yang kelima, kasut kerelaan memberitakan Injil. Nah,
Kasut ini bicara apa saudara? Bicara kesiapan kita, keberanian kita untuk pergi memberitakan Injil. Nah ini coba saudara uji masing-masing ya. Berapa banyak yang sudah bertobat lebih dari 5 tahun? Angkat tangan. Lebih dari 5 tahun. Nah, mari saya bilang buat saudara. Kasut itu bicara tentang kesiapan untuk beritakan Injil. Saudara, ada banyak orang yang sudah lahir baru, tetapi mereka tidak punya kemampuan, atau mereka sudah lahir baru, tapi mereka tidak bisa menjelaskan kepada orang lain supaya mereka juga lahir baru. Itu persoalan kita. Kita sudah diselamatkan, tapi kita tidak bisa menjelaskan supaya orang lain juga diselamatkan. Jadi kita cuma mementingkan diri saja. Pergi gereja buat diri, berkat buat diri, berdoa buat diri, nggak pernah buat jiwa. Kapan terakhir saudara berdoa untuk keluarga saudara yang belum bertobat? Kapan? Kapan terakhir air mata saudara keluar untuk jiwa-jiwa yang terhilang? Saudara jawab sendiri. Coba bayangkan ya. Satu orang minimal punya satu saja di Depok kepala untuk dalam tahun ini. Dia diselamatkan dan menjadi bagian dalam keluarga rohani di Rock ini. Sudah tidak muat ini tempat ini. Minimal satu orang berjanji satu saja di depan Tuhan. Tuhan ini nih. Sudahlah, jangan langsung, minimal di kepala saja. Doakan dia saja, bombardir dia dalam roh saja. Saya percaya tahun depan sudah tidak muat ini gereja. Tapi kenapa kita masih terus begini? Karena kita nggak punya beban buat jiwa-jiwa. Hari ini saya tantang saudara-saudara bisa jawab sendiri. Saudara, waktu sudah singkat. Waktu singkat ini bukan Tuhan semua datang besok, bukan. Kalau Tuhan datang besok, Anda belum habis sekolah. Waktu singkat ini bukan Tuhan mau datang, bukan. Tapi usia produktif kita ini sudah tidak banyak. Sekian tahun kita bertobat, kapan? Berapa banyak? Saya tantang para pelayan, berapa banyak yang dalam 2 tahun ini dibawa jiwa satu aja. Pasti tidak banyak. Kenapa? Kita nggak punya kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nama Injil apa tadi? Damai sejahtera. Bagaimana kita mau beritakan Injil damai sejahtera kalau kita sendiri tidak pernah damai sejahtera? Tinggal bergumul terus dengan persoalan-persoalan A, B, C, D. Haleluya. Sebab kita hanya bisa menularkan apa yang ada dalam kita. Kalau kita nggak punya damai sejahtera, mau tularkan damai sejahtera bagaimana? Lalu saya jatuh untuk menyerang pedang roh, firman Allah. Yang tadi bilang itu, harus pakai firman Allah. Ibrani 4 ayat 12 bilang gini, sebab firman Allah itu hidup, satu, kuat, lebih tajam dari pedang bermata manapun. Ia menusuk amat dalam yang sanggup memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati manusia. Cuma firman yang bisa memilah mana perasaan, mana yang roh. Kita nggak bisa, saudara. Firman yang bisa kasih pilah, cuma firman yang tajam, yang bisa pilah, enggak, ini perasaan, ini enggak. Cuma firman, gak ada yang lain. Dia bilang firman itu untuk memisahkan gini, pertimbangan dan pikiran hati kita. Cuma firman. Dan cuma firman yang bisa menolong kita untuk menjawab waktu kita berhadapan dengan pengajaran-pengajaran yang palsu, godaan-godaan untuk murtad, godaan-godaan untuk melakukan yang tidak benar. Cuma firman. Waktu firman mendominasi dalam kita, dia sanggup memisahkan, ini pertimbangan manusia, ini yang Tuhan mau, cuma firman. Yesus saja lawan dengan firman. Amin. Yesus bilang ada apa? Ada tertulis. Jadi jangan lawan iblis dengan teologi yang mati. Saudara boleh S1, S2, S3, S teler, S mambo, S coret. Di sini ada S coret gak? Hah? Loh saya lihat ada banyak itu. Es coret. Saudara tahu es coret? Dilarang stop. Itu es coret. Ada nggak es coret sini? Ada.
Nah, jadi saudara, mari pakai firman. Sebab godaan iblis cuma satu, membuat kita ragu akan firman. Itu iblis selalu menggoda kita supaya kita ragu akan firman. Mari, pegang firman Tuhan. Jadi masukkan firman dalam mulut, dalam hati, dia keluar sebagai pedang. Kalau firman gak pernah pindah di sini, bagaimana dia mau jadi pedang? Tidak bisa. Firman harus masuk di sini, baru dia keluar sebagai pedang untuk memisahkan semua itu. Jadi kasih pindah firman dari benda mati, kasih pindah ke tempat yang hidup. Karena kalau dia di sini cuma baru logos. Waktu ini pindah ke sini baru dia jadi rema. Dan waktu dia keluar ini menjadi kuasa. Jadi kenapa nggak ada kuasa? Karena dia juga cuma sebagai logos. Kalau saudara cuma kuasai firman sebagai logos, saudara akan pintar baku melawang. Tapi kalau dia berubah jadi rema, dia akan mengubahkan kita. Karena dia bermanfaat untuk menegur, mengajar, dan membawa kita kepada kebenaran. Itu tugas firman. Haleluya. Jadi itu saudara. Lalu yang terakhir dia bilang gini, berdoa setiap waktu dalam roh. Bagaimana saudara dan saya, makanya kalau ada pertemuan-pertemuan doa, hadir. Berdoa bagi saudara-saudara kita yang lain. Berdoa untuk Timika. Jangan berdoa for diri terlalu banyak saudara. Aduh, kita nih kalau berdoa cuma buat kita terus. Tim-tim pelayan, contoh, maaf. Setiap kali tim pelayan berdoa tuh dia berdoa bagaimana? Tuhan berkati pelayanan kami, Tuhan urapi kami. Semua kami. Coba berdoa Tuhan berdoa biar jiwa-jiwa yang datang mereka mengalami Tuhan. Setiap nyanyian ini Tuhan menjadi senjata membantu jumpa dengan. Jadi jangan berdoa buat kami, berdoa buat mereka. Nah kita tuh selalu ingat diri, saya 1 jam, dia cuma saya. Lalu mereka siapa yang berdoa? Bilang sebelah, saya kenal dia. Haleluya. Nah, itu saudara. Jadi peperangan rohani itu penting. Saya sudah terakhir. Jadi mari kenakan seluruh perlengkapan. Ada senjata untuk bertahan, makanya lebih banyak. Senjata untuk menyerang itu cuma 2. Beritakan firman dan pegang firman sebagai senjata kebenaran kita. Dan saudara, saya percaya kalau hari ini saudara tangkap firman ini. Tahun depan, kalau diizinkan Tuhan, saya pasti lihat tempat ini sudah penuh. Karena satu orang bawa satu saja, satu. Nggak muat ini tempat. Berani gak kita komitmen dengan Tuhan? Nah kadang-kadang kita gak berani, gak berani janji. Karena bukan kita yang menginsafkan orang akan dosa, Roh Kudus yang bekerja. Kita cuma berdoa saja. Nanti itu Roh Kudus yang bekerja. Itu bukan karena saudara, karena yang menginsafkan orang akan dosa itu Roh Kudus. Amin. Tapi minimal kita doakan mereka. Bawa mereka dalam doa. Di sel grup punya itu loh, makanya bikin di sel begitu. DOP gitu loh. Doa orang penting. Jadi jadikan mereka orang penting. Setiap pulang doakan nama-nama ini. Taruh di muka, tumpang tangan, Tuhan kami berdoa buat nama-nama ini, masing-masing punya nama, taruh doakan. Lalu saudara akan lihat progresnya, lama-lama, dulu dia gak pernah kasih suara kita, tiba-tiba dia suka suara, Tuhan sudah ada tanda-tanda, lebih lagi Roh Kudus, kami percaya Tuhan. Dia sudah tanya gereja jam berapa, oh haleluya, sedikit lagi Tuhan, sedikit lagi. Saudara bisa nonton lawatan Tuhan dengan mata sendiri. Taruh nama-nama, janji umpama 6 orang di sel grup, taruh. Saya nama ini, cuma rahasia saudara saja, orang gak usah tahu, anak ini yang tahu. Saudara bisa lihat progresnya. Iya, saya sudah 6 bulan belum bergerak, tidak apa-apa. Bergerak terus. Tapi kalau itu terjadi, saudara bisa bersaksi. Kasih 7 buat dia waktu dia bertobat, apalagi dia aja pelayanan. Dari 2024, saya berdoa buatku. Hari ini saya lihat Tuhan bekerja denganku, saya bangga. Saudara pun cerita. Yang ada cuma saudara cerita saya dapat mobil, dapat rumah, dapat gaji. Itu buat Tuhan biasa saja. Saya bikin surga bersuka cita. Karena surga bersuka cita kalau 1 jiwa diselamatkan. Saudara dapat 1 triliun, surga biasa. Saudara gak tertawa, senyum joseng. Karena itu semua berasal dari surga. Amin.
Tapi kalau jiwa yang datang pada Tuhan, kita bilang gini, sorga bertempik sorak. Nah saudara mau dapat yang mana? Jadi jangan bangga dengan semua berkat-berkat yang pribadi itu, biasa saja. Apa? Biasa saja. Biasa. Tapi kalau saudara bawa jiwa, itu baru sorga angkat topi. Kamu rekan sekerja Allah. Haleluya. Karena itu saudara, semua tadi yang saya sampaikan itu kelengkapan-kelengkapan yang menutup kepala, dada, pinggang. Tapi menurut saudara, bagian mana yang belum ketutup? Belakang. Semua itu di depan. Pedang juga di depan. Apa yang bisa kita belajar? Tuhan sedang begini, dengan iblis, jangan pernah saudara balik kepada iblis. Dia tusuk saudara belakang. Terus maju. Yang terjadi kita begini, maju. Oh paling pasti pemalas. Itu. Pas saudara balik bilang, ayo bosan. Bosan itu dia hajar, pak, selesai. Jadi artinya gini, tidak ada kata mundur dalam Tuhan. Amin. Tidak ada balik belakang. Sekali maju, bakar jembatan. Saya akan terus maju sampai saya menggenapi seluruh tujuan Tuhan dalam hidup saya dan rumah tangga saya. Om belum bertobat, tante belum bertobat, anak yang tua belum bertobat. Jangan diam. Jangan diam kalau mereka belum duduk di samping saudara di sini. Jangan diam. Goyang sorga terus. Haleluya. Dan ada satu yang bagus terakhir. Ada satu istilah namanya palang. Boleh kasih gambar? Nah, saudara, ini palang. Palang ini adalah satu formasi militer di mana mereka maju bersama berbentuk kotak di mana mereka bahu-membahu untuk maju berperang. Setiap tentara tahu ada prajurit lain di sisi kiri dan di sisi kanan sehingga dia terdesak maka ada prajurit lain yang melindungi punggungnya. Saudara, jangan perang sendiri, belajar dari itu. Artinya gini, saat saudara dalam tekanan, saudara harus tahu siapa yang di samping kanan saya. Siapa di samping kiri saya. Pastikan orang-orang ini selalu saling melindungi. Jangan saling menusuk satu dengan yang lain. Jadikan rumah ini menjadi orang-orang yang, waktu saudara susah, saudara tahu, kalau saya ke dia pasti kasih lindungi saya. Kalau saya ke sini, dia pasti gak akan tinggalkan saya. Mari saling lindungi, saling mengasihi, saling menerima. Karena lawan kita, musuh kita sama, iblis. Musuh kita bukan saudara kita. Amin. Memang tidak bisa dipungkiri, kadang-kala yang tusuk itu taman di samping. Tapi saya berdoa, itu tidak terjadi di sini lagi. Cukup, hari ini kita telanjangi iblis. Amin. Dan saudara akan lihat, kita sesama prajurit Allah, kita saling melindungi satu dengan yang lain. Saling menerima satu dengan yang lain. Saudara, pertumbuhan kita tuh tidak sama. Gitu loh. Kita satu roh, tapi kita nggak satu iman. Iman kita tuh beda-beda. Waktu kita terima Yesus, kita satu roh. Kita dalam Tuhan. Tapi dalam pertumbuhan iman kadang-kala ada yang cepat, ada yang lambat. Mari saling pahami orang. Dia bilang, masa kamu kayak orang anak-anak. Ya memang karena dia iman belum bergerak. Jangan paksa. Amin. Dalam pertumbuhan kan nggak sama. Jadi mari saling terima keadaan orang. Karena sayang dulu kau mati nih. Ya tapi kan kau gak kayak dulu lagi. Amin. Jadi karena itu saudara, mari lindungi satu dengan yang lain. Kita berdiri sama-sama saling melindungi, jangan saling menyakiti. Perangi seluruh pikiran-pikiran negatif, setiap asumsi, setiap prasangka yang coba bikin saudara stres. Katakan itu tidak benar. Waktu saudara tiba-tiba iblis bilang, Pak Jerry itu tidak suka saya, langsung bilang, itu tidak benar, Pak Jerry tetap sayang saya. Begitu. Waktu teman bilang, dia cerita kok belakang-belakang. Tidak apa-apa, saya tahu dia tetap sayang saya. Itu kebetulan dia lagi stres itu. Jadi kita nggak izinkan dia merusak kita. Dia cerita, bila dia cerita tambah, tetap saya sayang dia. Karena dia saya pun saudara. Saudara kalau kita begitu, haleluya. Jadi kasih ruang. Yang jelas kita tuh keluarga. Dari awal katanya gereja ini keluarga, mari buktikan. Jadi kalau dengar yang negatif tentang saudara dan orang lain, enggak apa-apa. Saya tahu itu cuma sebentar saja, besok dia baik gitu. Karena dia enggak begitu dari dulu, itu kebetulan saja.
Jadi jangan izinkan asumsi bikin rusak. Nah tiba-tiba dengar si pindah gereja. Di sini sayang, sini enggak. Sini mantap. Yang pindah itu sudah kasih tinggal. Jangan panggil lah biasa. Nanti biar Roh Kudus yang lawat dong. Haleluya. Nah itu saya marah, ambil waktu terlalu banyak. Karena nanti besok saya harus pulang. Tapi saya berdoa biar saudara bisa tangkap sesuatu. Jadikan orang di sebelah itu saudara kita. Amin. Saling lindungi satu dengan yang lain. Tundukkan kepala, kita berdoa sebentar. Sebelum saya kasih buat Pak Gembala. Ambil waktu 1 menit. Bicara buat Tuhan. Apa aja saudara mau bilang buat Tuhan. Dia tidak jauh. Dia sedang dengar komitmen kamu dengan dia. Tuhan dengar setiap hati yang sedang bicara kepada engkau. Aku berdoa supaya jemaat ini menjadi pelopor-pelopor pemulihan. Jemaat ini menjadi pelopor-pelopor orang datang pada Tuhan. Jemaat ini menjadi pelopor-pelopor yang keluarga mereka dipulihkan. Aku berdoa biar jemaat ini Tuhan, setiap orang yang hadir pagi ini menjadi pelopor-pelopor untuk orang diubahkan. Terima kasih untuk kuasa di dalam mereka. Aku berdoa aktif kembali sebut kuasa dalam setiap anak-anak-Mu Bapa. Hamba selesai berbicara, tapi Engkau terus berbicara dalam hati mereka. Aku percaya ada keluarga yang dipulihkan minggu depan. Ada keluarga yang disembuhkan. Ada hubungan-hubungan yang rusak kembali dipulihkan. Kami tidak lagi mementingkan diri kami. Tapi kami akan mau berdoa bagi orang. Kami akan berdoa Tuhan, Desember nanti tempat tidak akan penuh. Kami minta lawatan Tuhan bagi orang-orang. Aku berdoa semuanya dalam pikiran saudara terjadi dalam nama Yesus. Mulai gambar, siapa yang saudara mau datangi, gambar. Tuhan berkati. Tuhan berkati setiap gambar-gambar ini. Tuhan berkati gambar-gambar ini Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau akan punya kemampuan mengkomunikasikan dalam waktu singkat untuk terjadi lawatan. Kami terima dengan iman di dalam nama Yesus. Amin.